Teman-teman semua, balik lagi kita bahas-bahas soal tentang P3 ke Guru di tahun 2023 ini, khususnya di pelamar khusus nih teman-teman, atau biasa teman-teman sebutkan dengan soal SCT, yaitu situasi kerja sederhana untuk teman-teman yang P2 dan P3. Oke, let's go teman-teman ya, kita ke soal nomor 1. Kita akan bahas sesuai dengan kondisi ya teman-teman ya, ini pada kondisi penilaian dan umpan balik. Soalnya adalah setelah memberikan tugas, Anda melihat mayoritas siswa mengalami kesulitan dalam memahami materi. Bagaimana cara terbaik untuk memberikan umpan balik kepada siswa? Apakah A. Memberikan umpan balik secara umum tanpa menyebutkan siswa secara spesifik? B. Menyampaikan umpan balik secara langsung kepada siswa yang mengalami kesulitan? C. Mengabaikan hasil tugas karena mungkin disebabkan oleh kurangnya usaha siswa? D. Memberikan nilai rendah kepada semua siswa untuk mendorong mereka belajar lebih keras. E. Menyelenggarakan kelas tambahan yang mewajibkan semua siswa hadir. Kalau yang D, option D ini memberikan nilai rendah kepada siswa, ini jelas kita nggak akan pilih ya teman-teman ya. Ini memiliki poin yang sangat kecil nih teman-teman. Dia adalah poin 1. Kita langsung delete aja. Nah, kemudian yang E kita boleh checklist karena dia menyelenggarakan kelas tambahan. Karena di sini teman-teman ada mayoritas mengalami kesulitan. Oke. Nah, lihat teman-teman yang C. Mengabaikan hasil tugas, ini nggak akan kita pilih. Mengabaikan ini mempunyai poin 2. Yang B, menyampaikan umpan balik secara langsung kepada siswa yang mengalami kesulitan. Good, ini kita checklist. A, memberikan umpan balik secara umum tanpa menyebutkan siswa secara spesifik, ini pun benar. Tapi kalau misalkan dibandingkan dengan yang option B, ini option B memiliki poin 5 teman-teman. Kenapa? Karena dia menyampaikan umpan balik secara langsung kepada siswa tersebut yang mengalami kesulitan. Sehingga siswa tersebut bisa mengetahui apa kekurangan dia, apa kesulitan yang dia hadapi. Jadi option B ini memiliki option yang memiliki poin paling tinggi, yaitu memberikan umpan balik langsung kepada siswa yang mengalami kesulitan akan membantu mereka memahami di mana mereka salah dan memperbaiki kesalahan mereka. Seperti itu. Jadi option B adalah memiliki option yang paling tinggi poinnya. Kita harus pilih option yang memiliki poin tinggi ya teman-teman ya, karena kita mengumpulkan banyak poin dan semua poin itu nanti diakumulasikan untuk mengalahkan pesaing-pesaing kita. Seperti itu. Let's go teman-teman ya, tonton sampai akhir. Kita langsung ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini tentang pengembangan profesional nih. Soalnya adalah Anda ingin meningkatkan keterampilan pengajaran Anda. Bagaimana cara terbaik untuk mencapai tujuan ini? Apakah A, tetap dengan metode pengajaran yang sudah dikuasai? Ini tidak ada progresnya, tidak ada inovatifnya, kita langsung delete. Yang B, menghadiri lokakarya dan seminar terkait pendidikan, boleh. Ini karena kan ada unsur pengembangan dirinya ya teman-teman ya, jadi kita checklist dulu. Yang C, mengabaikan kebutuhan pengembangan diri, ini nggak akan kita pilih. Mengajukan permintaan pindah ke sekolah lain dengan metode pengajaran yang berbeda, ini tidak akan kita pilih. Yang E, mengambil kursus online tanpa memeriksa kualitas dan kendalanya. Nah, kalau kursus online-nya udah benar tapi tanpa memeriksa kualitas, ini tidak kita pilih ya teman-teman ya. Karena kita harus kursus online, kemudian diklat, ngambil kelas bersama orang lain, itu kita tahu track recordnya seperti apa. Apakah dia bagus pengajarannya, apakah dia bagus materinya, maka kita akan ambil kursus online tersebut atau kelas tersebut. Jadi opsi yang paling tepat adalah yang B, menghadiri lokakarya dan seminar terkait pendidikan. Karena ini adalah sebuah pengembangan diri teman-teman semua, tanpa ada embel-embel atau kalimat negatif di akhirnya. Jadi option B ini sangat akan kita pilih karena tidak ada kalimat yang negatif, karena kan disitunya di dalam soalnya adalah menunjukkan konfliknya adalah konflik positif, meningkatkan keterampilan pengajaran. Maka kita akan pilih tentang pengembangan diri, seminar, lokakarya atau diklat. Menghadiri lokakarya dan seminar terkait pendidikan akan membantu Anda memperluas pengetahuan dan keterampilan Anda dalam pengajaran. Jadi option B akan kita pilih karena option yang paling dekat dengan clue soal tersebut. Seperti itu. Let's go teman-teman ya, kita ke soal nomor 3. Penanganan perbedaan individu nih teman-teman, kondisi konfliknya. Nah, soalnya seperti apa? Anda memiliki 2 siswa di kelas, satu dengan kebutuhan khusus dan yang lainnya memiliki kemampuan akademis yang sangat tinggi. Bagaimana cara terbaik untuk memastikan keduanya tetap terlibat dan berkembang dalam pembelajaran? Ada 2 ya teman-teman ya, ada yang dia memiliki kebutuhan khusus dan ada yang memiliki kemampuan akademis yang sangat tinggi di dalam satu kelas tersebut. Nah, kita sebagai guru harus bagaimana teman-teman sehingga keduanya tuh bisa terlibat dan terus berkembang. Yang A, memberikan perhatian ekstra kepada siswa dengan kebutuhan khusus tanpa mengabaikan siswa yang memiliki kemampuan akademis tinggi, boleh. Kedua-duanya kita olah ya teman-teman ya, jadi kita akan checklist dulu.
Yang B, mengabaikan perbedaan antara kedua, mengabaikan perbedaan. Berarti kita langsung delete aja. Yang C, mengurangi kesulitan materi untuk siswa dengan kebutuhan khusus dan meningkatkan kompleksitas materi untuk siswa yang memiliki kemampuan akademis tinggi. Boleh kita checklist dulu. Yang D, memberikan materi tambahan kepada siswa yang memiliki kemampuan akademis tinggi dan memberikan bantuan tambahan kepada siswa dengan kebutuhan khusus. Nah, good, yang D ini paling tepat ya teman-teman. Karena di sini teman-teman lihat ya, memberikan materi tambahan. Nah, bukan saja mengurangi kesulitan, tapi memberikan materi tambahan. Untuk siapa? Untuk yang punya kemampuan akademis. Dan juga memberikan bantuan tambahan kepada siswa yang berkebutuhan khusus. Jadi option D ini adalah option yang memiliki poin tinggi, yaitu poin 5. Sedangkan yang E menyediakan asisten khusus untuk siswa dengan kebutuhan khusus dan memberikan tugas tambahan kepada siswa yang memiliki kemampuan akademis tinggi. Ini tidak akan kita pilih. Karena kan di dalam satu kelas atau dalam satu sekolah kan belum tentu ada asisten khususnya ya teman-teman ya. Karena kan kita lihat dari segi pengajaran guru tersebut. Jadi option D ini adalah option yang paling tepat teman-teman, yang memiliki poin paling tinggi. Dengan memberikan materi tambahan kepada siswa yang memiliki kemampuan akademis tinggi dan bantuan tambahan kepada siswa dengan kebutuhan khusus, Anda dapat memastikan bahwa keduanya tetap terlibat dan berkembang sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Jadi option D ini adalah option yang paling kita akan pilih di clue soal nomor 3 ini. Karena di sini clue-nya adalah ada dua kebutuhan, kemudian keduanya itu kita wajib untuk bisa mengembangkan. Jadi kita akan pilih dengan sesuai dengan kebutuhan dan porsinya masing-masing. Nah, untuk teman-teman bisa menjawab soal-soal seperti ini, clue-clue apa yang harus dilihat, kemudian baca soal apa supaya cepat menanggapinya. Teman-teman tidak tidak satu kali baca teman-teman. Misalkan dari video 1 sampai dengan 10. Nah, teman-teman itu kalau misalkan belum paham banget, balik lagi ke nomor 1, lihat lagi soalnya, lihat lagi clue soalnya, dibaca terus. Karena kalau misalkan teman-teman terus baca, terus taklukkan soal, terus mengerti soal, tipe soal, maka teman-teman akan timbul sendiri teman-teman untuk memilih option yang mana yang paling tepat. Itu nanti akan timbul sendiri akibat dari repetisi teman-teman semua, belajarnya teman-teman semua. Jadi jangan setengah-setengah teman-teman. Misalkan kita nonton video ini, kemudian kita balik lagi video berikutnya tanpa kita mengetahui soal kita dalam video tersebut. Jadi harus dikritisi terus teman-teman soal tersebut sehingga kita bisa menemukan kata kunci yang paling tepat dan cepat. Oke, kalau kita mau cepat dan tepat dalam mengetahui kata kunci, maka banyak-banyak untuk diri soal, banyak-banyak mengkritis soal tersebut, seperti itu. Oke, insya Allah bisa ya teman-teman ya, kita belajar terus. Kita lanjut teman-teman ya, kita ke soal nomor 4. Di soal nomor 4 ini tentang etika dalam penilaian nih, situasi konfliknya. Soalnya adalah Anda diberi tekanan untuk memberikan nilai yang lebih tinggi kepada siswa agar reputasi sekolah tetap baik. Bagaimana Anda menangani situasi ini dengan mengedepankan integritas pribadi dan profesional Anda? Apakah A, memberikan nilai yang lebih tinggi kepada siswa untuk memenuhi tekanan dari pihak sekolah? B, mengubah standar penilaian untuk memastikan mayoritas siswa mendapatkan nilai yang lebih tinggi? C, menolak memberikan nilai yang tidak pantas dan menjelaskan pentingnya memberikan penilaian yang adil dan objektif. Di sini udah ada ya teman-teman ya. Nah, yang C boleh kita checklist dulu karena dia adalah prinsip penilaian. Yang D, menjauh dari tekanan sekolah dan menyerahkan penilaian kepada rekan kerja, ini tidak akan kita pilih. Penilaian itu oleh gurunya sendiri. Yang E, melaporkan tekanan tersebut kepada pihak berwenang untuk menghindari konsekuensi yang mungkin bisa terjadi. Yang ini teman-teman semua. Oke, yang ini, yang E tidak akan kita pilih. Jadi opsinya adalah yang A, B, dan C. Kita lihat ya yang A ya. Memberikan nilai yang lebih tinggi kepada siswa untuk memenuhi tekanan dari pihak sekolah. Kenapa harus ada memenuhi tekanan? Tidak sesuai dengan kenyataan. Ini nggak akan kita pilih. Yang C itu adalah option yang paling tinggi teman-teman. Karena dia ada prinsipnya teman-teman. Menolak memberikan nilai yang tidak pantas dan menjelaskan pentingnya memberikan penilaian yang adil dan objektif. Ini salah satu prinsip penilaian. Adil itu prinsip penilaian, objektif itu prinsip penilaian. Di sini ada prinsip penilaiannya masing-masing. Jadi option C itu adalah mengandung etika dalam penilaian tersebut. Walaupun ada tekanan, tapi tetap si guru tersebut memberikan nilai sesuai dengan objektivitas, sesuai dengan keadilan, prinsip keadilan ini. Nah, option C ini dalam menghadapi tekanan untuk memberikan nilai yang tidak pantas, penting untuk menolak dan menjelaskan pentingnya integritas dalam memberikan penilaian yang adil dan objektif, sesuai dengan prestasi siswa, bukan sesuai dengan rumahnya yang dekat, kemudian ada saudara kita, ada
kerabat kita, enggak, tapi kita akan memberikan nilai sesuai dengan objektivitasnya, seperti itu. Jangan sampai subjektif. Walaupun di situ ada kalimat dalam tekanan ya teman-teman ya, tapi itu tidak boleh kita akan ambil karena tekanan itu bukan dari prinsip penilaian tersebut. Jadi teman-teman lihat prinsip penilaiannya, ini termasuk ke dalam pedagogi ini teman-teman, karena pedagoginya enggak fluor harus bagaimana objektif subjektif gitu, tapi ada dibubuhi prinsip-prinsip penilaian di dalam agenda atau option tersebut, seperti itu. Nah, untuk teman semua yang belum masuk daftar di kelas belajar P3K Guru di tahun 2023 ini, khusus untuk kelas soal SJT ya teman-teman ya, khusus untuk pelamar khusus FP2 dan P3, silakan teman-teman untuk daftar di kelasnya, chat aja di WA Mintera ya 0877 23317506. Silakan untuk WA aja, nanti WA teman-teman akan dibalas oleh admin kami. Silakan masuk di batch kelima ya teman-teman ya, atau angkatan kelima ini, karena angkatan 4 sudah selesai, tinggal tryout aja. Untuk teman-teman semua silakan daftar ya, kita kelas terakhir nih sebelum masuk ke seleksi. Oke, mudah-mudahan yang masuk kelas kami semua dari angkatan 1 sampai dengan angkatan 5 semuanya bisa lulus jadi ASN P3K. Amin. Let's go teman-teman ya, kita ke soal nomor 5. Di soal nomor 5 ini konfliknya tentang peningkatan keterlibatan siswa. Soalnya, siswa di kelas Anda menunjukkan minat yang rendah dalam mata pelajaran yang Anda ajarkan. Bagaimana cara terbaik untuk meningkatkan keterlibatan mereka? Apakah A. Memberikan hukuman kepada siswa yang tidak menunjukkan minat dalam pembelajaran? Opsi E jelas kita langsung dilihat aja ya teman-teman ya. Kita memberikan hukuman tidak pada minat pembelajaran ini, tapi justru harus meningkatkannya bagaimana sehingga minat belajar siswa itu semakin hari semakin meningkat. Nah, B. Melakukan penilaian lebih sering untuk memastikan siswa tetap fokus. Ini pun tidak akan kita pilih. Lihat teman-teman, bagaimana cara terbaik untuk meningkatkan keterlibatan. Oke? Minatnya rendah, tapi kita harus meningkatkan keterlibatannya. Yang C, menyelenggarakan diskusi kelompok yang mendorong partisipasi aktif dari setiap siswa. Good, ini yang paling bagus teman-teman. Kenapa? Ada kalimat untuk mendorong partisipasi aktif. Yang ini adalah kata kerja dari keterlibatan. Jadi opsi C ini jelas ini adalah poin paling tinggi, yaitu poin 5. Boleh kita bahas yang DE ya. Memberikan tugas tambahan kepada siswa untuk memastikan mereka tetap terlibat. Tugas tambahannya apa? Kalau di sini sudah ada teman-teman, yaitu diskusi kelompok. Jelas option D ini adalah poin 4. Yang E, mengurangi tingkat kesulitan materi. Ini bukan pengaruhnya. Ini dilihat dari proaktifnya guru merencanakan dan memberikan program. Kalau diskusi kelompok sudah ada programnya. Kalau tugas tambahan itu masih ngawang teman-teman. Tugas tambahan apa? Sehingga bisa memberikan keterlibatan lebih daripada sebelumnya. Nah, kalau yang C, memberikan langsung tuh obatnya, diskusi kelompok. Seperti itu, bedanya seperti itu aja. Karena option C dan D memiliki poin yang berbeda. Poin 4 di option D, poin 5 adalah di option C. Karena option C ini memiliki kegiatan yang nyata, kegiatan yang langsung diketahui oleh banyak orang, yaitu diskusi kelompoknya. Seperti itu. Dengan menyelenggarakan diskusi kelompok yang mendorong partisipasi aktif dari setiap siswa, Anda dapat membangun lingkungan yang mendukung kolaborasi dan interaksi yang positif antara siswa, yang pada gilirannya dapat meningkatkan keterlibatan mereka dalam pembelajaran. Seperti itu. Jadi option C adalah option yang kita akan pilih sebagai option yang poin paling tinggi. Let's go teman-teman ya. Kita ke soal nomor 6. Di soal nomor 6 ini konfliknya tentang penanganan konflik kompleks. Soalnya adalah Anda dihadapkan pada konflik antara sekelompok siswa yang memiliki perbedaan budaya yang signifikan. Bagaimana cara guru nih teman-teman yang terbaik untuk menangani konflik ini dengan menghormati keanekaragaman. Lihat ya, konfliknya tentang perbedaan budaya, tapi kita juga harus menghormati keanekaragaman budaya. Nah, kita harus apa nih? Apakah A, mengabaikan konflik? Kita langsung delete aja. Ini akan buang-buang waktu teman-teman, ini pasti salah. Yang B, mencoba untuk menyatukan siswa dengan menciptakan kesadaran dan keanekaragaman budaya. Good, kita coba untuk checklist ya, tapi yang option B ini tidak ada program nyatanya ya, belum ada ya. Jadi kita coba untuk option yang lainnya. Memisahkan kelompok siswa yang terlibat dalam konflik untuk menghindari lebih banyak pertentangan. Ini tidak memberikan solusi nyata. Yang D, membuat aturan yang membatasi interaksi. Ini jelas nggak akan kita pilih. Karena di sini teman-teman, menghormati keanekaragaman budaya, bukan membatasi. Ya. Yang E, mengadakan pertemuan khusus dengan masing-masing kelompok untuk memahami perspektif mereka secara mendalam. Good. Option C ini adalah option yang paling kita akan pilih teman-teman, karena dia memiliki poin paling tinggi. Mengadakan pertemuan khusus. Dilihat dulu dari kedua
budaya atau beberapa budaya, kita masing-masing kelompok untuk memahami perspektif mereka sehingga adanya timbul kehormatan atau menghormati keanekaragaman budaya yang ada di sekeliling atau di lingkungan sekolah tersebut. Jadi option E ini adalah option yang paling tinggi poinnya teman-teman. Dengan mengadakan pertemuan khusus dengan masing-masing kelompok untuk memahami perspektif mereka secara mendalam, Anda dapat menciptakan kesempatan untuk membangun pemahaman dan toleransi antar budaya serta menemukan solusi yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan setiap kelompok tersebut. Jadi option E ini adalah option yang bisa merangkul keseluruhan dari kelompok budaya tersebut sehingga bisa menanamkan rasa hormat terhadap keanekaragaman budaya yang ada di sekeliling sekolah seperti itu. Oke. Lanjut lagi teman-teman ya, kita ada soal lagi di soal nomor 7. Di soal nomor 7 ini, pengelolaan konflik dengan rekan kerja. Soalnya adalah Anda memiliki perbedaan pendapat yang serius dengan rekan kerja tentang strategi pengajaran yang seharusnya digunakan. Perbedaan pendapat ya, clue-nya ya. Bagaimana cara terbaik untuk menyelesaikan konflik ini dengan tetap mempertahankan hubungan kerja yang positif. Punya perbedaan pendapat tentang strategi pengajaran, tapi kita pengen tetap hubungannya baik. Nah, bagaimana caranya? Apakah A menghindari interaksi dengan rekan kerja tersebut dan fokus pada strategi pengajaran Anda sendiri? Ini tidak membuat konflik berakhir ya. Yang B, membicarakan perbedaan pendapat di depan siswa untuk menunjukkan bahwa perbedaan adalah hal yang wajar. Membicarakan perbedaan pendapat di depan siswa ini nggak elegan ya teman-teman ya. Masa di depan siswa ini kan tentang internalnya, tidak dengan siswanya. Jadi option B tidak akan kita pilih. Walaupun terlihat benar, tapi lihat teman-teman, konteksnya adalah di depan siswa. Ini akan kita delete. Yang C, membahas perbedaan pendapat secara terbuka dalam rapat. Nih, boleh deh kita coba checklist ya. Karena dia mengungkapkannya dalam rapat. Itu kan berarti forum resmi, forum yang ada di sekolah tersebut. Nah, yang D, meminta kepala sekolah untuk menentukan. Kalau misalkan tentang penentuan, itu bukan ada di kepala sekolah ya teman-teman ya. Ini kepala sekolah hanya menjembatani, jadi kita langsung delete aja. Yang E, mengurangi kolaborasi. Jelas ini kita langsung delete. Tidak boleh mengurangi kolaborasi. Kalau misalkan Bapak Ibu itu pilihnya adalah harusnya saling berkolaborasi, saling bekerja sama. Itu yang penting, yang bagus di dalam soal yang positif. Nah, optionnya yang paling tepat adalah yang mana nih teman-teman semua? Antara C dan pasti yang C aja ya. Yang lainnya udah kita delete ya. Berarti poinnya adalah yang C, membahas perbedaan pendapat pada rapat terbuka. Ini adalah rapat resmi. Jadi option C ini adalah memiliki poin paling tinggi, yaitu poin 5 nih teman-teman semua. Dengan membahas perbedaan pendapat secara terbuka dalam rapat staf dan mencari solusi yang dapat diterima bersama, Anda dapat memfasilitasi dialog yang konstruktif dan mencapai kesepakatan yang menguntungkan untuk semua pihak yang terlibat. Jadi option C ini adalah option yang kita akan pilih. Bedanya kalau di option B ini, dia memberikan perbedaan pendapat itu di depan siswa yang nggak elok sekali. Tapi kalau C itu diberikan ruang, di mana dia rapat staf untuk mencari solusi yang dapat diterima bersama akibat dari perbedaan pendapat tersebut tentang strategi pengajaran yang ada, seperti itu. Oke, let's go lagi teman-teman ya. Kita bahas-bahas soal lagi di soal nomor 8. Di soal nomor 8 ini konfliknya atau kasusnya adalah tentang inklusi dan keadilan. Soalnya adalah Anda menyadari bahwa beberapa siswa mengalami perlakuan tidak adil di kelas. Bagaimana cara terbaik untuk memastikan inklusi dan keadilan bagi semua siswa? Yang A, mengabaikan situasi tersebut karena dianggap sebagai bagian dari dinamika kelas yang biasa. Mengabaikan udah pasti kita delete ya teman-teman ya. Yang B, menghukum siswa yang terlibat dalam perlakuan tidak adil untuk memberikan contoh baik kepada siswa lain. Ini pun tidak akan kita pilih. Yang C, membahas situasi tersebut secara terbuka nih teman-teman di kelas untuk menciptakan kesadaran akan pentingnya inklusi dan keadilan. Nah, ini bagusnya teman, membahas situasinya. Kenapa kok tadi Mas tidak di kelas itu di kelas itu kita delete? Nah, kalau ini beda lagi teman-teman. Ini konteksnya itu dengan siswa, bukan dengan guru. Kalau dengan siswa ya bisa kita selesaikan di kelas tersebut. Sedangkan yang option D, melibatkan orang tua siswa ini terlalu jauh. Yang D, membentuk kelompok kerja yang terdiri dari siswa yang terlibat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara bersama-sama. Good. Option E ini adalah option yang bisa kita checklist teman-teman dan kita sandingkan dengan option C. Jadi option yang paling tepat adalah yang C teman-teman semua. Walaupun yang E itu panjang, belum tentu dia poin yang lebih ya teman-teman ya. Kenapa? Karena yang C adalah langsung action dalam membuat situasi tersebut secara terbuka di kelas, sehingga bisa menciptakan kesadaran akan pentingnya inklusi dan keadilan. Yang E itu adalah poin 4. Dia membentuk kelompok kerja. Nih teman-teman ya.
terdiri dari kelompok kerja yang ada siswa yang terlibat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara bersama-sama. Jadi option yang paling tepat adalah option C. Dengan membahas situasi tersebut secara terbuka di kelas, Anda dapat menciptakan kesadaran akan pentingnya inklusi dan keadilan serta memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan adil. Seperti itu. Tidak saja membentuk kelompoknya, tapi kita harus membahas secara terbuka di dalam kelas tersebut. Sehingga semuanya tuh sama, semuanya bisa mengungkapkan ide dan gagasannya sehingga memastikan yang inklusi dan keadilan bagi semua siswa tersebut. Seperti itu. Langsung lagi teman-teman ya, kita ke soal nomor 9. Cluenya di nomor 9 ini penanganan tantangan kelas campuran. Soalnya adalah Anda mengajar kelas yang terdiri dari siswa dengan tingkat kemampuan yang beragam. Bagaimana cara terbaik untuk memastikan bahwa semua siswa tetap terlibat dan mendapatkan manfaat dari pembelajaran tersebut? Apakah mengadopsi pendekatan diferensiasi yang memungkinkan setiap siswa bekerja sesuai dengan kecepatan dan kemampuannya? Good, yang option A ini udah bagus banget teman-teman. Mudah-mudahan ini kita banyak option yang bagus langsung di A ya. Tapi kita nggak boleh menghindari atau tidak baca option selanjutnya karena bisa jadi B, C, dan D ini adalah option yang lebih tepat dari option A. Jadi kita checklist dulu ya. Yang B, memisahkan siswa berdasarkan tingkat kemampuan untuk memberikan pendekatan pengajaran yang berbeda. Bagus. Lihat lagi clue soalnya ya. Anda mengajar di kelas terdiri dari siswa dengan tingkat kemampuan yang beragam. Ingat ya, tingkat kemampuan yang beragam. Bagaimana cara terbaik untuk memastikan bahwa semua siswa terlibat dan mendapatkan manfaat dari pembelajaran? Sekarang yang C, memberikan tugas tambahan kepada siswa yang memiliki kemampuan lebih tinggi. Tidak akan kita pilih. Yang D, menurunkan standar pembelajaran untuk memastikan bahwa siswa dengan kemampuan yang lebih rendah tidak tertinggal. Ini kita langsung dilihat aja teman-teman. Yang E, fokus pada siswa yang memiliki kemampuan lebih tinggi. Apalagi ini, hanya ada A dan B. Pertama adalah mengadopsi pendekatan diferensiasi. Teman-teman semua pasti sudah paham, sudah banyak ikut di kelas online tentang diferensiasi. Jadi opsi yang paling tepat adalah yang A nih teman-teman. Diferensiasi itu sesuai dengan kemampuan atau kebutuhan siswa tersebut. Masing-masing siswa memiliki kemampuan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi diferensiasi ini adalah obat yang mujarab untuk untuk yang clue soal nomor 9. Di situ ada tingkat kemampuan yang beragam. Jadi kita akan memberikan pendekatan diferensiasi. Dengan mengadopsi pendekatan diferensiasi, Anda dapat memastikan bahwa setiap siswa menerima dukungan dan tantangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya yang akan membantu memelihara keterlibatan dan kemajuan semua siswa yang ada di kelas tersebut. Jadi diferensiasi Bapak Ibu pasti tidak asing dalam mengenal soal tersebut. Jadi option A ini adalah option yang memiliki poin paling tinggi untuk menjawab clue soal nomor 9, yaitu tentang kemampuan yang beragam. Sehingga semua siswa dipastikan bisa terlibat dan mendapatkan manfaat dari pembelajaran tersebut. Seperti itu. Oke. Nanti teman kalau misalkan masih nggak paham, lanjut lagi balik lagi teman-teman soal yang pertama. Terus aja teman-teman dari part sebelumnya ya. Supaya terus berkaitan teman-teman bisa dari soal teman-teman bisa menjawab teman-teman soal instingnya mulai terus diolah, maka teman-teman sudah pasti bisa pola jawabnya seperti apa, seperti itu. Oke, let's go lagi teman-teman ya, kita ke situasi dan konflik soal nomor 10. Di soal nomor 10 ini konfliknya atau kondisinya tentang pengelolaan konflik sosial di lingkungan sekolah. Soalnya adalah Anda menghadapi situasi di mana sekelompok siswa terlibat dalam konflik sosial yang berkelanjutan. Bagaimana cara yang terbaik nih untuk menangani konflik ini dan menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung? Lihat ya, konfliknya tentang sosial di lingkungan sekolah. Situasinya di mana sekelompok siswa terlibat dalam konflik sosial yang berkelanjutan. Kalau berkelanjutan terus menerus ya teman-teman ya. Ini berkelanjutan itu artinya secara terus menerus. Konflik ini diciptakan di dalam sekolah tersebut. Ya, bagaimana supaya kita bisa menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung di sekolah tersebut? Option A, menghukum semua siswa yang terlibat tanpa memeriksa akar masalahnya. Ini jelas kita nggak akan pilih. Tanpa memeriksa akar permasalahan ini tidak mungkin kita langsung pilih teman-teman. Ini adalah option yang tidak sesuai karena nggak boleh. Kita harus memberikan hukuman atau memberikan reward atau memecahkan masalah sesuai dengan akar masalah tersebut. Alasannya seperti apa? Bahkan kita harus mengobservasi dulu untuk memberikan tindakannya. Jadi option A tidak akan kita pilih. Yang B, membentuk kelompok perdamaian yang terdiri dari siswa-siswa yang terlibat untuk memfasilitasi dialog dan rekonsiliasi. Membentuk kelompok perdamaian, boleh kita checklist dulu. Ini
lumayan bagus ya teman-teman ya. Kita lihat option yang lainnya apakah lebih buruk nih. Yang C, memisahkan siswa yang terlibat untuk sementara waktu sampai konflik mereda. Boleh. D, melibatkan pihak berwenang eksternal untuk menyelesaikan konflik terlalu jauh teman-teman. Yang E, menekankan ancaman hukuman yang lebih keras. Ini pun tidak ada win-win solutionnya. Jadi tinggal dua option teman-teman, apakah yang B dan C. Ini ada 4 dan 5 poinnya. Nah, kita akan pilih option yang paling tinggi poinnya. Yang B, membentuk kelompok perdamaian. Nah, option B ini adalah option yang paling tinggi teman-teman. Sedangkan kalau C itu hanya memisahkan saja. Sedangkan yang option B ini dia membentuk kelompok, langsung aksi nyatanya tentang perdamaian. Yang terdiri dari mana? Siswa-siswa yang terlibat untuk memfasilitasi dialog dan rekonsiliasi sehingga tidak ada konflik selanjutnya atau konflik lanjutan. Jadi option B ini adalah bukan option yang paling panjang, bukan, tapi option yang memiliki bobot atau clue soal atau obat untuk masalah di pengelolaan konflik tersebut. Dia langsung proaktif, langsung membentuk kelompok perdamaian tersebut. Nah, itu adalah sebagai poin tinggi daripada option C yang hanya memisahkan saja. Nah, dengan membentuk kelompok perdamaian yang terdiri dari siswa-siswa yang terlibat, Anda dapat memfasilitasi dialog dan rekonsiliasi, memungkinkan mereka untuk memahami perspektif masing-masing dan mencari solusi yang saling menguntungkan seperti itu. Nah, teman-teman semua, 10 soal ini mudah-mudahan bisa mengatakan teman-teman semua menjadi ASN P3K ya di tahun ini. Amin. Kita doakan bersama-sama. Teman-teman semua tetap semangat, terus berjuang, terus di soal, terus belajar, jangan sampai lelah. Untuk teman-teman boleh silakan daftar ya di kelas belajarnya ya, tinggal chat aja di WA Mintara, silakan nomornya di pojok kanan atas, silakan di 0877 23317506. Nanti kita akan lanjut lagi teman-teman ya, jangan lupa di subscribe, like, dan bagikan ke teman yang lainnya. Saya doakan yang menonton, yang membagikan semuanya bisa lulus jadi ASN P3K. Amin amin ya rabbal alamin. See you teman-teman ya, nanti kita kabari lagi, kita update lagi soal-soal berikutnya. Dadah.